I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang anggotanya terdiri dari saya Nikmatus Musadia dengan NIM 069 dan juga teman saya Amelia Sinta Damayanti dengan NIM 105. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pembatasan HAM yang sah, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Sebelum membahas ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah sebaiknya untuk kita agar memahami terlebih dahulu apa sih HAM itu. Nah, sebelumnya HAM itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana HAM itu didefinisikan sebagai hak dasar yang sudah mutlak dan sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, yang dimana sifat dari hak-hak itu bersifat universal dan langgeng, dan sehingga hak-hak itu haruslah kita lindungi, dihargai, dan juga dipertahankan, dan tidak boleh untuk dikurangi, diabaikan, dan juga dirampas oleh siapapun. Sedangkan definisi dari HAM menurut Deklarasi Universal itu adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan tidak boleh dicabut dari seseorang itu. Nah, setelah memahami dari kedua definisi itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap orang itu pasti memiliki hak asasi manusia, dan pasti manusia-manusia itu menikmati seluruh hak asasi manusianya. Nah, sehingga dalam hal ini hak-hak itu didasarkan pada gagasan bahwa semua umat manusia itu berharga, dan juga mereka itu dilahirkan bebas dan juga setara dalam martabat dan juga hak mereka. Yang kita ketahui juga bahwa hak asasi manusia itu sangat penting di kehidupan kita, yang dimana hak untuk kebebasan itu yang paling nomor satu. Nah, dan juga kebanyakan meskipun hak asasi manusia itu sangat penting dan juga mendasar bagi seseorang, tapi kebanyakan hak asasi manusia itu masih berbenturan dengan hak orang lain dan juga kepentingan orang lain, sehingga kebanyakan hak asasi manusia ini dapat dibatasi untuk melindungi orang lain dan juga kepentingan penting masyarakat. Maka dalam hal ini diperlukan adanya pembatasan HAM yang sah, proporsional, dan juga tanpa diskriminasi. Maka dari itu pembahasan itu saya di sini akan menjelaskan tentang pembatasan HAM yang sah, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Yang pertama yaitu pembatasan HAM yang sah. Pembatasan HAM yang sah harus mengacu pada tindakan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang lainnya yang sesuai dengan hukum dan standar internasional. Yang selanjutnya, pembatasan HAM yang sah ini juga harus bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas, seperti keamanan sosial, kesehatan masyarakat, atau moralitas publik. Pembatasan-pembatasan tersebut harus dapat mencapai tujuan yang sah dan dianggap perlu dalam negara yang demokratis. Selanjutnya yang kedua yaitu pembatasan HAM yang proporsional. Pembatasan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, yang dimana pembatasan tersebut haruslah sejalan dengan tujuan yang kemudian yang hendak ingin dicapai.
Dalam hal ini, negaralah yang memiliki peran penting untuk menilai tindakan-tindakan mengenai hak asasi manusia. Negara harus selalu menilai proporsionalitas ketika mengambil tindakan untuk membatasi hak asasi manusia. Penilaian ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu apakah tindakan yang dipilih sesuai untuk melindungi tujuan yang sah. Yang selanjutnya, yang kedua, apakah ada alternatif lain atau tindakan lain yang tidak terlalu membatasi, yang kemudian sama efektifnya melindungi tujuan yang sah. Yang ketiga, apakah ada manfaat bagi kepentingan publik yang lebih besar daripada kepentingan atau kerugian yang akhirnya ditimbulkan terhadap hak-hak individu. Yang ketiga yaitu ada pembatasan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Diskriminasi artinya yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan masih banyak lagi. Kemudian, pembatasan HAM ini harus dilakukan tanpa diskriminasi. Artinya, tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara antara sesama manusia berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, ataupun yang lainnya. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif ini sudah diatur dalam semua hukum atau semua undang-undang, terlebih lagi dalam hukum HAM internasional. Hal ini berarti setiap pemenuhan atau setiap hak itu harus setara untuk semua orang dan bebas dari diskriminasi. Kemudian ada beberapa negara yang dianggap memiliki diskriminasi yang paling tinggi, yaitu beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada Myanmar. Di Myanmar, diskriminasi terhadap minoritas etnis seperti Rohingya itu menjadi permasalahan yang sangat serius, dan mereka menghadapi pembatasan akses seperti pendidikan, perumahan, keterlibatan politik, dan kekerasan, bahkan pengusiran paksa. Yang kedua yaitu ada Cina. Di Cina menghadapi kritik serius terkait diskriminasi terhadap hak asasi manusia, terlebih lagi dalam perlakuan terhadap minoritas etnis seperti Uighur dan Tibet. Kemudian yang ketiga yaitu ada Rusia. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Rusia ini contohnya seperti LGBT dan kelompok-kelompok etnis lainnya itu menjadi permasalahan yang kemudian menjadi pusat perhatian di internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Arab Saudi, Iran, Sudan, Amerika Serikat, India, dan Nigeria. Beberapa negara tersebut masih ada masalah diskriminasi terhadap kebebasan beragama. Kemudian terdapat juga laporan tentang kekerasan komunal, pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan ketidaksetaraan dalam akses layanan publik. Ketidaksetaraan dalam perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan diskriminatif ini masih menjadi masalah yang perlu ditangani oleh pemerintah yang ada di negara tersebut. Yang kelima yaitu ada Venezuela. Venezuela menghadapi krisis politik dan ekonomi yang sangat serius, yang kemudian juga berdampak kepada hak asasi manusia. Adanya laporan tentang pembatasan kebebasan berekspresi, penangkapan sewenang-wenang, bahkan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan ini juga menjadi perhatian internasional. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya tingkat diskriminasi hak asasi manusia ini dapat berubah seiring berjalannya atau berkembangnya waktu. Dan apa yang saya sampaikan
itu tadi hanyalah beberapa contoh negara yang dianggap memiliki masalah serius terkait tentang diskriminasi hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.